Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan proposal proyek kami. Next. Sebelumnya, anggota kelompok dari proyek kami ini, yang pertama itu ada saya sendiri, Fawaziyadi Ilmi, dengan NPM 24081070 kemudian Muhammad Riyad dengan NPM 24081070 dan terakhir ada Fitriani dengan NPM 24081070 Next. Sebelumnya latar belakang dari proyek kami ini diambil dari perkembangan platform streaming digital seperti Netflix yang menyediakan ribuan konten. Nah, dengan jumlah data yang sangat besar, pengguna atau analisis jadi kesulitan memahami pola dan tren konten hanya dari data mentah. Nah, oleh karena itu kami merancang sebuah visualisasi data yang informatif agar tren konten berdasarkan genre, kemudian negara, dan waktu bisa dipahami dengan mudah dan juga cepat. Next. Nah, kemudian untuk deskripsi dataset kami tersendiri, dataset yang kami gunakan itu adalah Netflix movies dan NTV shows yang kami dapat dari Kaggle. Nah, dataset ini mencakup lebih dari 8.000 konten, judul, sutradara, pemeran, negara asal, tahun rilis, rating, durasi, dan genre. Nah, dataset ini itu sangat cocok untuk analisis tren dan distribusi konten di industri hiburan digital. Next. Nah, kemudian untuk tahap pre-processing data yang kelompok kami lakukan, yaitu sebelum data yang kami ambil ini kami visualisasikan, kami melakukan beberapa tahap, yaitu pertama untuk missing value seperti kolom director, kemudian cast, country, rating, duration, dan date edit. Itu sementara baris yang kosong pada date edit itu kami hapus. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu ada data duplikat, yang dimana kami telah membuat agar tidak ada data duplikat pada dataset yang akan kami visualisasikan. Kemudian untuk selanjutnya kami melakukan konversi format data dengan mengubah date edit ke format date time, kemudian menambahkan kolom year, kemudian menambahkan kolom year edit dan month edit, serta memastikan release year dalam format numerik. Kemudian kami juga melakukan transformasi data, yang dimana kami memisahkan explode, kolom genre, dan negara agar setiap baris hanya berisi satu nilai, dan juga kami membersihkan spasi berlebihan pada semua teks yang ada di data yang telah kami dapatkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada bagian skenario dan task. Jadi visualisasi ini dirancang untuk membantu pengguna memahami tren dan distribusi konten yang ada di Netflix. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat melihat nih perkembangan konten dari waktu ke waktu, mengetahui jenis dan genre yang paling baik tersedia, serta melihat distribusi konten berdasarkan negara. Melalui dashboard atau visualisasi yang dibuat, pengguna dapat mengeksplorasi data dengan lebih cepat, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi dan insight yang dibutuhkan. Next. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa task atau analisis yang dilakukan. Pertama, melihat tren penambahan konten Netflix
setiap tahun berdasarkan year end. Kedua, mengidentifikasi negara yang memiliki jumlah konten terbanyak di Netflix. Ketiga, menganalisis genre yang paling banyak tersedia sehingga dapat diketahui kategori konten yang paling dominan. Keempat, melihat distribusi rating usia konten untuk mengetahui target penonton dari konten-konten yang tersedia. Kelima, menganalisis distribusi film di Netflix berdasarkan data yang ada. Dan yang terakhir, mengamati perkembangan genre dari tahun ke tahun berdasarkan release year untuk melihat perubahan tren konten yang diproduksi. Next. Setelah kita menentukan skenario dan task yang akan dianalisis, langkah berikutnya adalah membuat rancangan dashboard atau visualisasi yang akan digunakan. Jadi di sini ditampilkan sketsa dashboard Netflix yang berisi beberapa visualisasi seperti overview data, analisis genre, distribusi rating, tren waktu, dan beberapa grafik pendukung lainnya. Tujuan dari dashboard ini adalah menyajikan data Netflix dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat tabel data mentah. Jadi dashboard ini nantinya akan menjadi media utama untuk menjawab seluruh pertanyaan analisis yang sudah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya, di sini kita melihat tren penambahan konten Netflix dari tahun ke tahun. Visualisasi yang digunakan adalah line chart yang menampilkan jumlah konten yang ditambahkan setiap tahun, serta dibedakan antara movie dan TV show. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa jumlah konten yang ditambahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya yang cukup signifikan terlihat mulai sekitar tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019. Setelah itu, jumlah penambahan konten mulai mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Melalui grafik ini kita dapat mengetahui nih bagaimana strategi Netflix dalam menambah koleksi kontennya dari waktu ke waktu. Next. Next. Di sini kita membahas genre apa yang paling dominan di Netflix berdasarkan jumlah konten yang tersedia. Jadi visualisasi yang digunakan adalah tree map, di mana setiap kotak menunjukkan jumlah konten pada genre tersebut. Semakin besar kotaknya, semakin banyak pula kontennya. Dari visualisasi ini terlihat bahwa beberapa genre seperti international movies, drama, dan komedi memiliki jumlah konten yang cukup besar dibandingkan genre lainnya. Dengan menggunakan tree map, kita dapat membandingkan banyak genre sekaligus dalam satu tampilan sehingga lebih mudah melihat genre mana yang paling dominan kategori Netflix. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada halaman ini kami ingin menjawab pertanyaan negara mana yang menjadi produsen konten terbanyak di Netflix dan bagaimana komposisi movie serta TV show-nya. Nah, visualisasi yang digunakan adalah bubble map yang dimana menampilkan 20 negara dengan jumlah konten terbanyak di Netflix. Melalui visualisasi ini, pengguna dapat dengan mudah membandingkan kontribusi masing-masing negara dalam memproduksi konten Netflix. Selain itu, dashboard juga bersifat interaktif karena ketika salah satu negara dipilih, pengguna dapat melihat rincian jumlah movie dan TV show yang berasal dari negara tersebut. Dengan visualisasi ini, kita dapat mengetahui negara-negara mana yang mendominasi industrinya, hiburan digital, serta memahami karakteristik produksi konten di setiap negara. Next. Nah, selanjutnya ada pada halaman ini kami menganalisis rating usia yang paling banyak digunakan pada konten Netflix. Visualisasi ini yang digunakan adalah donut chart
yang dimana menunjukkan proporsi setiap kategori rating seperti TVMA, TV14, PG13, dan lainnya. Keunggulan donut chart adalah memudahkan pengguna membandingkan proporsi setiap kategori secara cepat dan ukuran masing-masing segmen. Kita dapat melihat kategori mana yang paling dominan. Melalui visualisasi ini, kita dapat menyimpulkan apakah Netflix lebih banyak menyediakan konten untuk penonton dewasa atau untuk kelompok usia yang lebih luas. Informasi ini penting untuk memahami target audiens utama dari platform Netflix sendiri. Next. Nah, pada halaman ini kami ingin mengetahui durasi yang paling umum dari film-film yang ada di Netflix. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan histogram distribusi durasi film. Histogram ini mengelompokkan film ke dalam beberapa rentang durasi, mulai dari kurang dari 60 menit hingga lebih dari 150 menit. Dengan melihat tinggi setiap batang pada histogram, kita dapat mengetahui tentang durasi yang paling sering muncul pada film-film Netflix. Visualisasi ini membantu pengguna memahami pola durasi film yang dominan serta melihat apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam produksi film di platform Netflix itu sendiri. Next. Nah, jadi selanjutnya ada pada halaman ini kami menganalisis bagaimana perkembangan setiap genre konten Netflix dari tahun ke tahun. Visualisasi yang digunakan adalah stack bar chart yang menampilkan jumlah konten berdasarkan genre untuk setiap tahun rilisnya. Setiap warna mewakili genre yang berbeda sehingga pengguna dapat melihat kontribusi masing-masing genre dalam satu periode waktu sekaligus membandingkannya dengan genre yang lainnya. Dari visualisasi ini terlihat bahwa jumlah konten Netflix mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2017 hingga 2019. Sehingga selain itu, genre international movies dan drama juga secara konsisten menjadi genre yang paling dominan pada hampir setiap tahunnya. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa visualisasi data dalam bentuk dashboard mampu menyajikan informasi yang kompleks sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Berbagai data yang kompleks dapat diringkas dengan menjadi tampilan yang informatif sehingga memudahkan pengguna dalam melihat pola, tren, dan perbandingan. Dengan visualisasi yang tepat, proses analisis menjadi lebih cepat dan efektif, serta dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, penyajian data yang baik sangat penting dalam mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.